Keinginan Anda adalah sebatang anak panah yang indah. Tapi siapa diri Anda saat ini adalah busurnya. Tanpa busur yang kuat dan selaras, seindah dan setajam apapun anak panahnya, ia tidak akan pernah sampai ke sasaran. Selamat datang kembali para arsitek realitas di lingkaran dalam kita. Di ruang yang sakral ini, kita akan menyelam lebih dalam lagi, melampaui teknik-teknik di permukaan dan menyentuh langsung inti dari mesin penciptaan realitas kita. Hari ini, kita akan membahas sebuah hukum alam yang paling utama, paling absolut, namun juga paling sering disalahpahami. Sebuah hukum yang menjadi jawaban atas pertanyaan, saya sudah berafirmasi, sudah bervisualisasi, sudah menginginkannya dengan segenap jiwa, tapi kenapa hidup saya tidak berubah? Anda mungkin lelah, Anda mungkin frustasi, Anda mungkin merasa alam semesta ini tuli terhadap keinginan Anda. Dan di sini, saya akan berikan jawabannya. Alam semesta tidak pernah tuli. Ia hanya merespons pada bahasa yang berbeda. Ia tidak merespons pada bahasa keinginan. Ia merespons pada bahasa keberadaan. Karena hukumnya berbunyi, Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa adanya diri Anda saat ini. Sesi kita kali ini akan menjadi sebuah lokakarya untuk membedah siapa diri Anda secara getaran dan bagaimana cara mengubahnya sehingga Anda tidak perlu lagi mengejar realitas impian Anda, melainkan realitas impian Anda lah yang akan tertarik dan datang kepada Anda. Bagian 1, kekeliruan besar di balik keinginan. Mari kita mulai dengan mendiagnosis kekeliruan paling mendasar. Sejak kecil, kita diajari untuk menginginkan sesuatu. Apa keinginanmu? Apa cita-citamu? Tidak ada yang salah dengan memiliki keinginan. Keinginan adalah percikan api ilahi yang mendorong kita untuk bertumbuh. Namun, dalam fisika getaran, tindakan menginginkan itu sendiri bisa menjadi sebuah jebakan. Saat Anda berkata, "Aku ingin punya lebih banyak uang," perhatikan perasaan yang menyertai. Seringkali perasaan di baliknya adalah karena saat ini aku tidak punya cukup uang. Saat Anda berkata, "Aku ingin punya pasangan yang mencintai," perasaan di baliknya adalah karena saat ini aku merasa sendirian. Tindakan menginginkan seringkali lahir dari dan memancarkan getaran kekurangan. Anda sedang menatap sebuah gunung yang indah, impian Anda, dari sebuah lembah yang gelap, realitas Anda. Dan seluruh energi Anda terfokus pada jurang yang memisahkan keduanya. Getaran jurang inilah yang Anda pancarkan, dan alam semesta sebagai cermin yang patuh akan terus memantulkan kembali realitas jurang itu kepada Anda. Jadi, jika bukan keinginan, lalu apa yang menarik realitas? Jawabannya adalah keselarasan getaran dengan realitas yang Anda inginkan. Anda harus menjadi getaran itu terlebih dahulu. Dan untuk memahaminya, kita harus membedah anatomi dari siapa diri Anda secara getaran. Lapisan 1, pikiran sadar, pikiran dan kata-kata Anda. Ini adalah lapisan terluar. Inilah semua hal yang Anda pikirkan dan ucapkan secara sadar. Afirmasi yang Anda lantunkan, tujuan yang Anda tulis di jurnal, analisis logis yang Anda buat. Ini adalah anak panah dalam metafora kita. Ia penting, ia menentukan arah. Tapi ia tidak punya kekuatan jika tidak ditopang oleh lapisan yang lebih dalam. Lapisan 2, emosi dan perasaan, getaran dominan Anda. Ini adalah lapisan yang lebih kuat. Ini adalah rumah emosional Anda, suasana hati dominan yang Anda rasakan sepanjang hari. Apakah Anda lebih sering merasa cemas, marah dan kecewa? Ataukah Anda lebih sering merasa damai, gembira dan bersyukur? Lapisan emosi ini adalah kekuatan tarikan busur Anda. Anda bisa punya anak panah tercanggih, afirmasi "saya kaya raya". Tapi jika tarikan busur Anda lemah, perasaan dominan Anda adalah cemas, anak panah itu hanya akan jatuh beberapa meter di depan Anda. Lapisan 3,
Keyakinan bawah sadar dan identitas diri, program inti Anda. Inilah lapisan yang paling dalam dan paling berkuasa. Ini adalah program pabrik atau cetak biru yang telah terinstal di dalam diri Anda sejak kecil. Inilah semua keyakinan fundamental yang Anda pegang tentang diri Anda dan cara kerja dunia. Keyakinan seperti, uang susah dicari, saya tidak sepintar orang lain, saya tidak pantas dicintai, atau hidup adalah perjuangan. Lapisan ini adalah kualitas dari busur itu sendiri. Sekarang, bayangkan, Anda mencoba menembakkan anak panah kesuksesan, lapisan 1, dengan tarikan busur yang penuh kecemasan, lapisan 2, menggunakan sebuah busur yang terbuat dari kayu yang rapuh dan lapuk, lapisan 3. Apakah anak panah itu akan sampai? Tentu tidak. Inilah mengapa afirmasi Anda tidak bekerja. Inilah mengapa visualisasi Anda terasa hampa. Karena ada ketidakselarasan total antara apa yang Anda inginkan di permukaan dengan siapa diri Anda di level yang lebih dalam. Bagian 3. Pergeseran paradigma agung dari mendapatkan ke menjadi. Jika Anda bisa memahami satu hal saja dari video ini, pahamilah ini. Tujuan sejati dari manifestasi bukanlah untuk mendapatkan sesuatu, bukan untuk mendapatkan mobil, rumah, atau pasangan. Tujuan sejati dari manifestasi adalah proses menjadi pribadi yang secara getaran sudah selaras dan mampu menopang realitas tersebut. Mobil dan rumah itu hanyalah bonus. Hadiah yang sesungguhnya adalah evolusi jiwa Anda menjadi versi diri yang lebih tinggi. Berhentilah bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan 1 miliar? Mulailah bertanya, orang seperti apa yang secara alami dan mudah akan memiliki 1 miliar? Bagaimana cara berpikirnya? Bagaimana cara merasakannya? Apa kebiasaannya? Dan bagaimana aku bisa mulai menjadi orang itu sekarang? Ini adalah pergeseran dari paradigma melakukan ke paradigma menjadi. Anda tidak perlu mengejar kupu-kupu, rezeki. Anda hanya perlu membangun sebuah taman bunga yang indah di dalam diri Anda, menjadi pribadi yang bergetaran tinggi. Maka semua kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Puncak kesadaran. Alam semesta tidak memberi apa yang Anda minta. Ia mencerminkan siapa diri Anda saat ini. Sekarang kita sampai pada puncak kesadaran dari hukum ini. Alam semesta bukanlah sebuah restoran kosmik, di mana Anda bisa memesan apapun yang Anda inginkan dari menu. Alam semesta adalah sebuah ruang cermin raksasa. Ia tidak bisa memantulkan apa yang tidak ada. Ia hanya bisa memantulkan kembali dengan presisi sempurna citra dari siapa diri Anda saat ini. Jika di dalam diri Anda adalah getaran kekurangan, cermin itu akan memantulkan realitas kekurangan. Jika di dalam diri Anda adalah getaran kekacauan, cermin itu akan memantulkan realitas yang kacau. Jika di dalam diri Anda adalah getaran cinta dan kelimpahan, ia tidak punya pilihan lain kecuali memantulkan realitas yang penuh cinta dan kelimpahan. Maka pekerjaan Anda bukanlah mencoba memoles atau berteriak pada cermin agar ia mengubah pantulannya. Pekerjaan Anda adalah mengubah citra diri Anda sendiri yang berdiri di depan cermin itu. Saat Anda berhasil mengubah siapa diri Anda secara getaran, realitas di luar akan berubah secara otomatis, tanpa perlu dipaksa sebagai suatu hukum alam yang tak terhindarkan. Bagian 4. Lokakarya Mini. Proses transformasi identitas getaran. Bagaimana kita secara praktis mengubah siapa diri kita? Berikut ini adalah 3 langkah yang bisa Anda mulai. Langkah 1. Audit getaran. Mendiagnosis siapa diri Anda saat ini. Ambil jurnal Anda, buat 3 bagian sesuai 3 lapisan tadi, dan jawablah dengan jujur. Pikiran sadar, pikiran dan kata-kata Anda. Kalimat negatif apa tentang uang, pekerjaan, atau diri sendiri yang paling sering aku ucapkan atau pikirkan setiap hari? Emosi dan perasaan. Jika aku harus memilih satu emosi yang paling dominan aku rasakan selama seminggu terakhir, emosi apakah itu? Cemas, bosan, gembira, damai? Keyakinan dan identitas diri. Apa cerita tentang uang yang paling sering diceritakan di keluargaku saat aku kecil? Cerita apa yang aku percaya tentang orang seperti aku? Audit ini akan memberi Anda peta yang jelas tentang di mana letak kayu rapuh dalam busur Anda. Langkah kedua,
Rancang avatar getaran diri ideal Anda. Ini adalah bagian yang kreatif. Di halaman baru, tuliskan deskripsi yang sangat detail tentang versi diri Anda yang sudah memiliki semua yang Anda inginkan. Ini bukan tentang bendanya, tapi tentang pribadinya. Bagaimanakah cara diriku yang sukses ini berjalan? Bagaimana cara ia berbicara? Bagaimana perasaannya saat ia bangun di pagi hari? Bagaimana cara ia menghadapi tantangan dengan panik atau dengan tenang? Apa kebiasaan paginya? Apa yang ia baca? Dengan siapa ia bergaul? Rancang avatar ini sedetail mungkin. Ini adalah busur baru yang ingin Anda bangun. Langkah ketiga, latihan menjadi, mulai menghidupi avatar itu. Perubahan tidak terjadi hanya dengan menulis. Perubahan terjadi melalui tindakan yang selaras. Setiap hari, tanyakan pada diri Anda pertanyaan sakti ini. Apa satu hal kecil yang akan dilakukan oleh avatar suksesku nanti? Mungkin avatar Anda tidak akan minum dari cangkir yang retak. Mungkin ia akan membuangnya dan menggunakan cangkir terbaik yang ia punya. Lakukan itu. Mungkin avatar Anda tidak akan memulai hari dengan menggulir media sosial yang penuh keluhan. Mungkin ia akan memulai hari dengan 5 menit kehinangan. Lakukan itu. Mungkin avatar Anda akan berjalan dengan punggung yang lebih tegap. Lakukan itu. Mulailah mengambil tindakan-tindakan kecil yang selaras dengan getaran dari siapa diri Anda yang baru. Setiap tindakan kecil ini adalah sebuah deklarasi kepada alam semesta. Ini aku yang baru, dan cermin itu akan mulai memantulkan citra yang baru ini. Tantangan eksklusif untuk Anda. Lakukan audit getaran langkah 1 malam ini. Lalu, rancanglah avatar getaran Anda langkah 2. Selama seminggu ke depan, komitmenkanlah diri Anda untuk melakukan satu saja tindakan kecil setiap hari yang selaras dengan avatar baru Anda langkah 3. Bagikan di kolom komentar komunitas apa satu tindakan pertama yang Anda pilih.